Sesudah, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Jangan, Musa. jangan situ dulu, kelihatan. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban pembakaran. 4. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Amin. Ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Amin. Ayat 11, Imamat 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. 12. Dan ia harus mengambil perbaruan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. 13. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup perdamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup perdamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni dia harus memercikan ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Amin. Saya lanjut ayat 16 ya Ibu ya. Iya. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah hal apapun juga dosa mereka, ya Tuhan. Demikianlah harus perbuatnya
dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 17, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan perdamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan perdamaian baginya sendiri. Pendamaian, Bu, bukan perdamaian. Pendamaian. Pendamaian. Bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Ayat 18, kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil Pendamaian, Bu Sofi, pendamaian bukan perdamaian, tapi pendamaian. Gimana Ibu? Ya. Pendamaian bukan perdamaian, pendamaian. Oh iya, maaf. Mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Ayat 19. Kemudian ia harus memetikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Ayat 20, setelah selesai mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Amin. 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. 22, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. 23, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan ia harus meninggalkannya di sana. 24, ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. 25, kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Amin. Ayat 26, maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Amin. Di-unmute Ibu Christine. Di-unmute. Ya. Ayat 30. Hari itu harus menjadi sabat. Satu, Bu. Hari 31. 30. 31. Oh, 31 ya. Ayat 31 sampai 35 ya. Sampai 17 ayat 1. Iya. Ayat 31.
Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yaitu pakaian kudus. Dia harus mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah yang bagi para imam, dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Ayat 34, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 17, pasal 17 ayat 1, tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2. Lanjut. Ayat 2-nya lanjut. Ayat 2, Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel. Dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Ayat 3, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya. Ayat 4, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 5, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang bisa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ayat 6, imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Ayat 7-11. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Ayat 8, dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, ayat 9, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Larangan tentang makan darah atau bangkai. Ayat 10, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ayat 13, setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah.
Ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ayat 15, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Ayat 16, tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Cen tolong di unmute. Imamat 18. Oke. Imamat 18. Kudusnya perkawinan. 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ayat keempat, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Yang ayat kelima, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. 7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Ayat 8, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. 9, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. 10, mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Amin. Kembali Bu Sandra, Bu Nur. Saya, Bu. Ya, Bu Nur. Ayat 11 ya. Imamat 18 ayat 11. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. 13. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. 15. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Amin. Ayat 16, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Amin. Bu Lampita. 20 enggak ya? 21, Bu. 21. Imamat 18 ayat 21 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok,
supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. 24. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semua itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. 25. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Amin. Lanjut 26. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 27. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Ayat 28. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Ayat 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhanmu, akulah Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, kita sudah membaca Imamat 16-18. Sekarang kita akan bersatu dulu. Kita minta Roh Kudus untuk bertanya rema apa yang siap kita bagikan.
Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan bagi ibu-ibu yang mempunyai rema ya dari Imamat 16, 17, dan 18 boleh di-sharingkan. Silakan. Iya, saya Joli. Oke. Saya mau membagikan atau sharingkan apa yang pengertian yang saya dapat dari Imamat 16 sampai 18. Di Imamat 16 itu dari ayat pertama itu ya saya apa ya membacanya ini ya baca ulang lagi tadi ini diingatkan ya bahwa kita itu kalau menghadap Tuhan itu tidak boleh bermain-main ya, bahwa kita harus menjaga kekudusan supaya memang kalau di karena kalau di perjanjian lama kan memang langsung mati ya di tempat kalau misalnya berani masuk ke ruang kudus atau maha kudus dengan tidak menjaga kekudusan seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini pun di dalam masa kita hidup di perjanjian baru ini pun itu tetap kita harus lakukan bahwa kita nggak boleh bermain-main itu mendekat kepada Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya kayak gitu. Kita harus menjaga kekudusan. Apalagi kalau imam dan juga pendoa ya. Mungkin kita bukan gembala, tapi kita pendoa-pendoa pun kita kan intercession antara manusia dengan Tuhan, sehingga kita namanya kita pendamai, kita pun juga harus menjaga kekudusan. Seperti itu kita diingatkan, kita harus berpakaian kekudusan, jangan tidak boleh asal-asalan gitu ya. Karena kemarin pernah juga itu bulan lalu di menara doa kami itu ada satu pelihat itu memang sih itu menara doa beserta jemaat, tidak khusus pendoa gitu ya. Tapi dia waktu itu mengatakan bahwa dia melihat ada beberapa di antara kami yang hadir di menara doa itu seperti ibaratnya kayak mangkok seperti itu, tapi dalamnya itu kotor gitu loh. Memang dia tidak melihat soal jubah ya. Kadang tapi ada juga yang lihat jubahnya koyak, ada yang kotor gitu. Waktu kami ke menara doa di Sentul itu salah satu pendoa juga melihat bahwa bahkan pendoa di situ berpakaiannya itu udah kotor gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu loh dia menjaga menara terus berdiri untuk manusia dan Tuhan, tapi sedangkan dia pakaiannya pun udah kotor. Makanya kita harus jaga kudusan, pengertiannya mungkin juga harus basuh pakaian kita seperti itu. Ya itulah selalu kita setiap hari untuk minta ampun kepada Tuhan. Sebagaimana Pak Samuel, di sini semua alumni dari SPS nggak ya? Enggak, gabung. Oh enggak semua ya? Oh iya, kemarin kan ada Pak Samuel juga menceritakan sharing bahwa itu Pak Yohanes Lili setiap pagi beliau minta ampun sama Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan, karena kan kita pasti tanpa kita sadari kita ada melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi itulah terutama kita kalau kita imam atau pendoa itu harus benar-benar jaga kekudusan, apalagi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan gitu. Kemudian yang saya dapatkan dari Imamat 17 dan 18 itu ini sih kepada cenderung kepada ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan Tuhan, seperti di Imamat 17 ayat 7 supaya kita jangan menyembah jin-jin gitu. Sesudah kita menyembah Tuhan jangan juga kita menyembah
jin dalam pengertian mungkin kita menyembah berhala atau ke dukun seperti itu, sehingga karena itu juga merupakan perjinahan. Di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai 16 tadi juga diingatkan tentang tidak makan darah karena dalam darah itu mengandung nyawa. Kemudian di Imamat 18 itu peraturan tentang ketentuan tentang pernikahan ya. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini pernikahan itu pun harus kudus. Dan saya tadi ya takjubnya ya detail ya Tuhan itu mengingatkan gitu loh tentang segala sesuatunya. Bahkan saya kaget juga tadi. Bahkan ternyata di Perjanjian Lama pun sudah di ini ya. Memang sih udah pernah saya baca, tapi tadi lebih diingatkan lagi. Oh ternyata ketentuan tentang ya jangan, bukan hanya tentang tidak bisa apa namanya bersetubuh dengan sesama jenis ya, tapi juga ternyata dengan bahkan dibilang dengan hewan ya. Ya ampun, ternyata dari Perjanjian Lama pun Tuhan sudah udah mengingatkan itu. Berarti kan itu memang ada terjadi ya seperti itu. Jadi itulah yang saya dapatkan Rema melalui pembacaan Imamat 16 sampai 18. Itu saja Joli, terima kasih. Baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Evi ya. Jadi ibu-ibu kita bersyukur ya bahwa kita ini membaca urut seperti itu ya. Kita diberi kesempatan untuk membaca benar-benar dari kejadian dan sampai sekarang Imamat, sampai pada akhirnya kita bisa tahu juga gitu ya, yang kita sebelumnya tidak membaca ternyata ada juga gitu ya. Tadi kayak Kak Evi bilang ternyata diatur juga ya apa namanya mengenai perzinahan sesama jenis, bukan hanya dengan manusia, bahkan terhadap binatang pun ada tertulis di sini semua. Jadi memang semua isi baik Keluaran dan Imamat saya lihat memang semua isinya ketetapan-ketetapan yang sifatnya detail. Jadi seperti tadi yang dibilang Kak Evi, memang benar ya bahwa kita menghadap Tuhan itu tidak boleh main-main ya, menjaga kekudusan. Kalau kita baca ini lebih kepada fisik ya semuanya, sementara ketika sekarang yang kita jaga itu adalah lebih kepada menjaga kekudusan hati, kekudusan pikiran, seperti kekudusan diri gitu ya. Kalau kita baca tadi sama-sama, ini kan banyak ke hati, lebih ke banyak ke fisiknya ya, persembahan, kita sudah kasih kambing domba, setelah kita persembahkan, kita bisa kembali kudus gitu ya. Nah, di sini tidak membahas mengenai hati, pikiran. Nah, di zaman kita ini kekudusan itu lebih kepada hati, pikiran kita, supaya mata juga harus bisa kita jaga, pikiran, pokoknya semualah tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah sebenarnya bait Allah. Terima kasih ya Kak Evi ya, untuk remanya luar biasa. Sama. Yuk, ada lagi ibu-ibu yang mau sharing, silakan. Kalau saya mau tanya, kenapa sekarang jadi banyak pelanggaran ya? Sedangkan ini perjanjian yang lama sekali. Tapi manusia zaman sekarang semua ini kayaknya dilanggar ya. Itu sudah dia. Jadi bagaimana ya? Apakah kita karena nggak baca atau memang karena walaupun baca pun tetap nggak bisa move on, nggak bisa atau mungkin pikiran mereka, itu kan perjanjian lama, kita udah di perjanjian baru. Padahal yang perjanjian lama ini nggak dijalankan, malah dilanggar gitu. Sebenarnya jadi gimana ya letaknya nih? Iya, Harusnya kan kita memang kita baca ulang supaya kita memperbaiki yang salah gitu ya. betul. Iya, saya lupa juga terpikir gitu ya, kayak gini, sebenarnya ada bagusnya juga ketetapan-ketetapan ini dibuat supaya kita itu tidak sembarangan gitu ya. Misalnya ketika kita masuk ke gereja, di gereja aja kadang-kadang kita melihat banyak orang sebenarnya tidak mengerti menjaga kekudusan gereja itu bagaimana. Contohnya di gereja misalnya ya, ini kita harus sama-sama akui karena saya juga salah satu pelaku. Misalnya ketika pendeta sedang khotbah, pasti deh itu godaan untuk apa namanya tuh main HP. Padahal itu kan sama sekali ya, kalau kita mengerunut ke perjanjian lama itu kan sudah tidak kudus. Kita tuh seperti main-main gitu kan. Nah,
Itu baru contoh satu aja loh, soal kita main HP di gereja. Padahal gereja itu adalah tempat yang kudus, tempat yang memang kita benar-benar beribadah, datang kita beribadah dengan sesama kita, sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tetapi kenapa sih kita melakukan itu gitu? Jadi seperti tidak ada penghormatan sebenarnya kan, termasuk juga cara berpakaian. Mungkin di ibu kota besar tuh bisa kelihatan ya, bagaimana. Jadi tidak lagi menghormati tubuhnya sendiri, juga tidak menghormati Tuhan, kan seperti itu ya. Nah, saya kira itu tadi, kita juga sebenarnya kurang juga pemahaman, atau kita tidak bisa juga menyalahkan ya, siapa yang harus disalahkan. Ini kan sama aja kayak kita mencari kambing hitam sebenarnya kan. Memang gerakan membaca Alkitab ini sebenarnya penting supaya kita ada penyadaran bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah mengatur di perjanjian lama untuk menjaga kekudusan itu luar biasa, semuanya diatur. Seandainya ini beberapa hal kita ambil dan kita terapkan, itu mungkin bisa saja terjadi gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan lagi. Tapi kan ya itu tadi, karena sudah masuk di perjanjian baru, orang mungkin sudah mengabaikan juga perjanjian lama, atau bisa jadi juga tidak membaca bahwa ada ketetapan-ketetapan Tuhan sesungguhnya yang mengatur itu semua. Nah, seperti itu. Jadi memang ini peran gereja sebenarnya juga yang perlu ikut andil supaya penyadaran-penyadaran untuk menjaga kekudusan rumah Tuhan, menjaga kekudusan diri kita melalui pakaian, itu juga sebenarnya perlu. Selain tentunya kekudusan hati itu penting ya. Di atas itu semua memang yang paling penting itu adalah diri kita sendiri, hati, pikiran. Kalau ini perincian ini sampai terinci gini kan saya yakin karena Tuhan tahu ya. Dengan hewan sekalipun sampai Tuhan bilang karena Tuhan melihat. Jadi ini sampai tertulis. Karena kalau kita kan terlalu banyak dosa. Kalau zaman dulu Tuhan lalu menampakkan diri. Tapi kalau kayak kita gini udah terlalu jauh. Jadi adanya Injil yang tertulis supaya ini pesan Tuhan yang tertulis sabda Allah supaya kita tahu ya mau hatinya Tuhan, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang dibuat manusia di dunia ini ya. Jadi semuanya dirinci sampai kayak gini. Itu pun perjanjian lama. Jadi sebenarnya kenapa yang begini sempurna ya sampai dirinci terus dilanggar gitu ya. Kalau kita baca ulang Alkitab kan tujuannya kita perbaiki ya. Iya. Jadi Pak itu dibaca sih. ulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu baca lagi ulang. Tapi kok kita nggak ada perbaikan gitu kayaknya. Jadinya sepertinya mempermainkan firman Tuhan. Jadi makanya orang Kristen kok jadinya aneh ya. Ada pendeta yang bilang ini Kristus tapi kelakuannya nggak Kristen gitu. Jadi saya jadinya mendengarkan di radio ya. Jadi kok gimana ya orang Kristen ini malah diucapkannya kemana-mana orang jadi dengar semua gitu. Tapi kita kembali lagi kepada seperti lagu Selidiki Aku, lihat memang proses juga sih. Dan yang satu paling ini yang paling sulit memang ini. Roh yang satu ini, roh yang nggak bisa kembali pada pertobatan barangkali ya. Tapi saya percaya sih tujuan Yesus datang ke bumi untuk beri pengampunan dosa dan menghadirkan pertobatan. Cuma itu aja sih. Bagi saya ya kita kembali lagi kepada sendiri masing-masing ya Bu Joli ya. Iya, betul. Supaya kita akhirnya bagaimana saling menasehati, saling mengingatkan karena hari Tuhan sudah mendekat, itu aja kali. Iya, terima kasih. Jadi ini siapa ini yang saya tambahin Joli, mungkin kan Bu Christine, karena saya lihat banyak sekarang orang merasa kita hidup di perjanjian baru, zaman kasih karunia, sehingga terkadang orang jadi bermain-main dengan dosa. Padahal kan sebenarnya karena kita sudah terima keselamatan itu, kita harus jaga kekudusan dan mengerjakan keselamatan kita. Nah, banyak hal itu yang sering tidak dipahami, makanya orang menganggap itu perjanjian lama, baik seperti kayak makan darah, soal ketentuan-ketentuan inilah ya, bahkan kayak perceraian kan sebenarnya Tuhan tidak berkenan, tapi karena manusia semakin degil, dulu pun Musa mengeluarkan surat perceraian itu kan karena umat yang bersikeras, tapi kan Tuhan tidak menyukai. Nah, di perjanjian baru makin merajalela anak Tuhan bercerai seperti itu kan, karena merasa
hidup di zaman kasih karunia. Padahal perjanjian baru itu bukan untuk meniadakan perjanjian lama, tapi perjanjian baru untuk menggenapi perjanjian lama. Nah, ya jadi memang kalau di khotbah-khotbah kan tidak cukup. Benar yang dibilang Joli itu, bahwa memang gerakan membaca Alkitab ini harus sangat ditekankan. Karena perhatikanlah, gereja yang menekankan jemaatnya mungkin tidak intens, nggak bisa intens di mimbar, tapi misalnya kan setiap gereja ada ya kelompok-kelompok kecilnya seperti mungkin family Komsel. Yes, konser. ada komsel. Nah, itu disitulah yang untuk dibuat mengingatkan untuk bertekun membaca firman Tuhan. Apalagi nanti nih ya, makin ke depannya, supaya kita tidak diumbang-ambingkan dengan segala sesuatu di akhir-akhir zaman ini. Itu hanyalah benar-benar kita membaca dan memahami firman Tuhan. Kalau enggak, wah benar-benar deh akan terombang-ambing lah. Seperti itu sih. Jadi ya kalau mungkin kita nggak bisa skala besar, ya ini ya skala yang kecil aja lah. Mungkin keluarga atau kayak kelompok ini Joli udah bagus banget nih membuat untuk Zoom ini gitu. Walaupun saya udah punya jam-jam sendiri untuk baca firman, tapi kenapa saya juga senang ikut Zoom ini selama saya bisa, itu karena memang kita harus back to Bible, harus kuat dengan firman Tuhan di ujung akhir zaman ini. Seperti itu. Ya, itu yang bisa mungkin saya tambahkan, Bu Christine, Joli. Terima kasih ya Bu Evi ya. Jadi ibu-ibu kita semua yang aktif di pelayanan-pelayanan Komsel atau apapun itu, jika kalian pemimpin di Komsel, maka mungkin bisa kasih ide untuk membuat kelompok-kelompok kecil gitu ya, 3 orang. Mulai membaca firman seperti itu ya, di anak-anak muda seperti itu sangat membantu seperti yang dibilang Kak Evi tadi. Baik, ada ibu lain yang mau memberi rema, Bu Cencen, Bu Lampita. Coba Bu, saya dari Imamat 16 Ya. ayat 30 sama 31. Begini firmannya ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. 31, hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Gini Bu, dulu saya berpikir hari Sabat itu hari Sabtu gitu ya. Karena sebenarnya kan hari Sabat itu kan hari perhentian, di mana pada zaman Yahudi hari Sabat itu hari ke-7, di mana Tuhan berhenti sampai pada hari ke-7 ya, berhenti. Jadi hari yang ke-7 itu benar-benar seperti di sini judul perikopnya kan Hari Raya Perdamaian. Jadi kenapa ya saya harus hari Minggu, sementara Advent itu hari Sabtu, saya berpikir gitu. Tapi saya sekarang mengerti bahwa hari Sabat itu bukan Sabtu tapi hari perhentian, bukan karena hari Sabtu atau apa. Jadi saya mengerti kenapa kemarin itu waktu peristiwa Israel begitu ngamuk, begitu marah. Ketika hari Sabat yang mereka sucikan, mereka benar-benar mengadakan perdamaian di situ, tapi dihancurkan. Jadi saya mengerti kenapa mereka begitu marahnya sampai dengan hari sekarang ini. Tapi orang kita, terutama orang Indonesia, nggak menyadari itu sehingga mereka, kenapa itu? Apa itu Israel itu kejam, dan karena mereka nggak tahu sejarahnya kenapa. Jadi begitu enak, begitu gampangnya bangsa kita itu menuduhkan. Saya sebenarnya bukan membela Israel juga ya. Bagaimana mereka tidak mengganggu, mereka hanya menghormati hari pemberhentian atau hari kudus mereka gitu ya. Hari pada saat itulah terjadi penyerangan dari bangsa lain itu. Itu yang saya dapat. Jadi saya
sekarang mengerti bahwa hari Sabat itu bukan hari Sabtu tapi hari perhentian. Gitu, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bu Lampita ya. Jadi kita sudah tahu ya di Imamat 16 ayat 31. Seperti tadi yang Bu Lampita bilang ya jawabannya ya, hari itu harus menjadi hari Sabat, hari penghentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, gitu ya. Dan seperti Bu bilang tadi lah, kok diserang pas pada saat hari penghentian, sementara itu sebenarnya mereka khususkan sudah ya Bu ya, di ketetapan di Alkitab sudah ada juga. Terima kasih Bu Lampita. Baik, ibu-ibu lain, silakan. Ada Ibu Ellen, Sophie, Bu Cencen, Bu Sandra, Bu Lisma, Bu Marina, Bu Adel, Bu Dede yang mau sharing, silakan. Iya, Shalom, tetap Shalom. sehat, tetap semangat ibu-ibu. Semoga suara saya kedengeran ya. Ini apa namanya, Imamat 18 inilah. Secara garis besar aja ya, itu kayak kita diingatkan yang pertama bahwasanya menjaga apa namanya untuk orang-orang terutama zaman sekarang, zaman now yang sudah mulai agak sedikit kebablasan, itu bahwasanya kan hubungan saudara itu tidak dibenarkan. Meskipun itu kan bilangnya jangan apa namanya istri dari saudaramu, jangan sampai kau singkapan ini itu mengingatkan kita bahwasanya hubungan saudara apalagi saudara itu dilarang, apalagi berhubungan dengan hewan. Yang kita tahu saat ini manusia pada saat ini itu adalah manusia-manusia yang kepo, manusia-manusia yang mencari ketenaran, manusia-manusia yang kalau kayaknya apa namanya orang-orang nggak pernah melakukan, aku melakukan itu viral, itu bangga seperti itu. Itu yang harus kita hati-hati. Karena kalau menurut saya Alkitab itu benar-benar panduan pegangan kita bagaimana dari awal Tuhan membuat dunia ini, menciptakan dunia ini, itu terjadi. Dan kalau bagi saya, kalau menurut apa namanya pemikiran saya, itu akan terulang. Makanya kenapa kalau kita baca Alkitab itu semua permasalahan kehidupan kita, pribadi kita aja lah. Coba cari di Alkitab, nggak ada yang nggak ada, pasti ada. Kita mau permasalahan dengan suami, dengan anak, dengan saudara, dengan pekerjaan, dengan teman, apapun itu ada tertulis di Alkitab. Karena apa? Pernah terjadi. Dan itu kita selalu diingatkan bahwa ini loh pernah kejadian ini. Jadi Alkitab itu suatu pegangan benar-benar bagi kita supaya apa? Kita bisa sadar, kita bisa tahu. Makanya benar ada apa namanya perkumpulan seperti ini, kita membaca Alkitab. Tapi membaca tidak hanya membaca. Membaca juga kita apa namanya mengamalkan dalam kehidupan kita masing-masing seperti itu. Nah, kembali lagi masalah tadi Bu, siapa yang bilang tentang kenapa ya apa namanya terjadi lagi gitu kan di zaman sekarang gitu. Karena itu berulang lagi gitu kan. Kalau kita ingat kan selalu ada kiasan roda itu berputar, bumi itu berputar. Pasti kembali kepada porosnya kan, muter, udah di atas turun naik lagi ke atas, di atas turun naik lagi ke atas, seperti itu. Contoh, kita tahu bagaimana dulu apa namanya Korea Selatan itu terpuruk, tapi saat benar-benar banyak pendoa di Korea Selatan yang setiap pagi benar-benar mereka berdoa, mereka apa namanya kusuk untuk memuji Tuhan, mereka maju. Cuma kita lihat lagi, mereka saat ini maju, tapi lihat
lihat kembali, kita bisa lihat mulai anak-anak mudanya saat ini. Pergaulan bebas oke. Terus apa namanya, ada ya pastilah gereja-gereja yang keluar dari relnya seperti itu. Nah, itu mulai karena apa? Itulah manusia. Manusia itu kalau sudah pada posisi yang tinggi, kena angin itu gontai dan kadang-kadang bisa rubuh gitu loh. Kalau imanan kita tidak kuat, kurang kuat, apalagi tidak punya iman sama sekali, itu yang berbahaya. Makanya apa namanya, apapun yang terjadi, jujur ya kalau saya itu, kenapa orang-orang itu senang pergi ke Thailand? Ini kita bukan konteks bahwa di Thailand itu kalau saya lihat secara mereka berkreasi dengan makanan, oke. Mereka berkreasi dengan barang-barang pakaian, oke, bagus. Apa namanya, mereka bisa membuat UMKM-nya lebih maju sehingga kayak orang-orang dari Indonesia tuh paling seneng kan belanja di sana. Tapi jangan lupa, tarikan itu, kebiasaan itu, undangan itu akhirnya membuat kita ke sana kepo. Seperti apa sih yang orang-orang yang apa namanya, yang dari perempuan jadi laki-laki, dari laki-laki jadi perempuan, kan seperti itu. Padahal apa namanya, tanpa kita sadari itulah Sodom dan Gomora yang apa namanya zaman now seperti itu. Itu yang tidak kita sadari. Kita hanya oke, apa namanya, melihat hingar-bingar gitu loh. Bahkan pemimpinnya sendiri, rajanya sendiri pun seperti itu. Itu yang apa namanya, yang kita harus hati-hati. Ya memang kita tahu di zaman dulu itu Salomo istrinya banyak ya, kita paham. Tapi apa namanya, secara psikis penyampingan yang tadi di Imamat 18, mungkin kalau di Thailand tidak apa namanya, tidak berhubungan dengan binatang ya, manusia dengan binatang ya. Tapi kan ini manusia dengan manusia tapi yang sejenis. Nah, itu yang apa namanya, yang kita juga harus hati-hati. Jepang pun sudah mulai demikian. Bagaimana dulu Jepang bisa berjaya, bisa apa namanya, bisa maju, tapi saat ini mengalami kemunduran, bahkan mungkin kalah dengan China dan kalah dengan Korea, ya itu terjadi. Sodom dan Gomora itu udah mulai masuk. Mungkin kita hanya melihat bahwasanya orang Jepang itu terlalu apa namanya, terlalu giat bekerja. Mereka stres sehingga tidak mau menikah, itu bukan. Tapi hubungan dengan sesama jenis itu yang kita tahu pasti bahwasanya Tuhan itu sangat melarang. Nah, di Eropa, gereja-gereja juga ada sebagian gereja yang mengizinkan seperti itu, bahwasanya apa namanya, pernikahan sesama jenis itu dilegalkan. Itu kan ya nggak bisa gitu loh. Padahal Tuhan sudah bilang itu tidak boleh dan itu dosa besar. Nah, maka itu puji Tuhan saat ini kalau saya lihat di Indonesia, meskipun jujur banyak yang seperti itu, tiap hari di rumah sakit atau klinik banyak yang menerima keluhan anak-anak muda dengan penyakit-penyakit kelamin karena mereka sudah mulai apa namanya, melakukan hubungan yang tidak normal. Tapi masih banyak gereja-gereja yang benar-benar konsisten bahwasanya apa namanya, tetap memegang teguh apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, kita ini yang istilahnya tahu bahwa kebenaran Tuhan itu apa dan kebenaran Tuhan itu bagaimana, jangan takut lagi untuk menyatakan bahwa itu nggak benar, itu tidak baik. Cuma kan terkadang kita ini ada rasa takut, ada rasa nanti kalau aku ngomong bagaimana, nanti nggak enak. Apalagi kalau sudah berpikir bahwa kita terkadang ada pikiran mungkin kita minoritas, itu mayoritas atau bagaimana. Itu yang kita benar-benar dengan adanya apa namanya, kelompok seperti ini, kita saling menguatkan. Setidaknya seandainya pun kita menemukan hal-hal seperti itu di sekitar kita,
kita bisa bukan dengan secara keras untuk melarang. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Karena Tuhan nggak pernah loh mengajarkan kebaikan itu dengan kekerasan. Tetapi Tuhan itu mengajarkan kebaikan itu dengan kasih. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain menjadi lebih baik. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Itu aja Bu Joli, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Dede. Luar biasa ya pemaparannya ya Ibu-Ibu ya. Kita nggak sadar ya, kita sudah hidup di zaman apa? Sodom dan Gomora ya. Di Thailand, hati-hati ya. Tapi memang betul sekali. Ya, tadi dosa, pengulangan dosa yang berulang-ulang gitu ya. Makanya kenapa Tuhan itu membuat ada Alkitab ini sebenarnya memang panduan. Nah, kenapa bisa ada kata-kata yang sudah kita baca ini ya karena memang dosa ini ada dan memang akan berulang, makanya perlu sekali bahwa Alkitab ini memang adalah panduan hidup kita. Karena semua sudah ditetapkan di sini dan semua sudah diatur di sini. Nah, sayangnya itu tadi ya. Sayangnya itu Ya tadi. harus diimpartasi ke generasi. Ya. Pewaris negerinya tahu gitu. Iya, nah sayangnya Kalau pewaris negerinya tahu, terus mereka punya juga perisai yang tebal, ya pasti imannya tidak membuat pelanggaran lah. Diharapkan sih ya. Tapi memang kita suka janji juga, tapi kadang-kadang janjinya dilanggar juga. Jadi ya itu namanya kita seperti dicekal, tangannya dicengkeram oleh percekalan sehingga kita tahu itu salah, tapi kok masih dibikin juga. Itu namanya kita dicekal. Kita dicekal oleh kuasa yang krisis kehendak ya, namanya saya bilang itu krisis kehendak. Iya, baik. Tapi nggak tahu dari mana percekalan. Ya. Kuasa kegelapan lah. Iya. Saya bilang Tuhan, kalaupun manusia dihabisi sama tsunami kayak orang air Nabi Nuh gitu, dunia kan nggak bisa lebih baik ya Tuhan. Ya karena Nabi Nuh aja dihabisin, kita nggak jadi lebih baik dari zaman Nabi Nuh. Jadi saya bilang Tuhan, ini yang mesti diikat kuasa-kuasa yang nggak nampak ini Tuhan. Manusia dihabisin tsunami juga kita nggak bisa lebih baik dari yang kemarin. Bahkan nggak bisa lebih baik dari orang zaman Nabi Nuh ya. Karena kuasa-kuasa ini kuasa kegelapan ini orang-orang kok senang apa yang difudu-fudu gitu, kayak pergi ke Raja Ampat itu kan fudu itu. Tapi tertarik orang-orang untuk lihat. Terus mayat-mayat yang di gunung itu orang-orang asing pengen lihat. Jadi mereka senang supaya dengan yang mistik-mistik gitu. Ya tapi justru itu yang saya bilang, ini yang harus diikat Tuhan, dilempar ke tempat ratap dan ketak gigi ya. Habis manusia dihabisin juga nggak bakalan kita bisa lebih baik dari orang-orang yang zaman dulu. Karena memang kuasa yang nggak nampak ini nih yang bikin kita, ya kita kan cuma debu ya. Kalau mereka itu kan, kalau ibaratnya di Wahyu tulis dia udah dilempar ke bumi, terus dia nggak bisa ke surga lagi. Jadi dia ngaco di bumi ini atmosfernya, ya kita cuma debu, kembali jadi debu kan. Lawan teroris surgawi kan itu malaikat ya, walaupun dia dibuang ke bumi, dia itu malaikat yang ingin seperti Tuhan. Jadi di bumi ini pun dia dilempar, dia tetap ingin cita-citanya seperti Tuhan. Makanya diambil alih, misalnya ngeramal masa depannya nanti gini nanti gitu. Jadi seolah-olah dia harus jadi penasihat spiritual, padahal kita harusnya gitu, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dia curi kemuliaan Tuhannya paling banyak. Ya udahlah itu, ya mintalah sama Tuhan supaya kuasa ini yang diikat, bukan jangan manusia dihabis sama tsunami juga gak bakal bisa lebih bagus lah. Kita nggak bisa dunia jadi lebih bagus dari yang kemarin. Walaupun nampaknya mewah, penuh dengan luxury, tapi mungkin ya rohaninya nggak didandanin ya. Kalau mungkin cuma didandanin. Apalagi klinik estetik banyak berjamuran. Saya bilang kalau klinik estetik banyak, buat tampang, main cantik, main ganteng. Tapi kalau nggak punya kode etik, buat apa coba? Ya kan? Nggak ada gunanya. Kembali lagi kita ke awal, kembali ke laptop. Ya, saya bilang saya berdoa sama Tuhan, kuasa kegelapan ini yang harus Tuhan ikat supaya kita jangan dirasuk-rasuk dan kita tidak bisa mengikut ajaran Tuhan ya untuk jadi sempurna, nggak bisa move on. Bahkan manusia Kristen nggak bisa move on karena diungkit lagi masa lalunya, diungkit lagi, dia nggak bisa move on maju ke depan. Mengangkat diri sedikit itu dia udah ditarik lagi ke bawah supaya kekubangan yang mula-mula, jadi dia nggak bisa mengubah. Tolonglah pertobatannya dia untuk mengubah, nggak dikasih jalan. Jadi
misalnya dia udah memulai hidup baru dengan Kristus ya, nanti diungkit masa lalunya. Jadi nggak bisa lagi tuh maju ke depan. Jadi kesusahan selalu orang Kristen untuk keputusan yang kayak gitu. Iya ya, Ya susah sih kita sih doa sama Tuhan gitu. Baik. Terima kasih Bu Christine ya. Jadi Mungkin jangan lupa ibu-ibu mungkin ada ya. yang lain yang Iya, iya. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Jadi Tuhan juga sudah berfirman dan itu ada juga di Efesus ya. Bagaimana kita untuk menjaga diri kita ya. Semua ada di Alkitab. Jadi maka Alkitab itu benar-benar panduan hidup kita. Istilahnya kalau teman-teman di sini nih ada kerja di perusahaan manapun, mereka ada yang namanya SOP. Itu namanya standar operasional prosedur atau prosedur standar. Demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen. Kita punya Alkitab sebagai standar hidup kita. Pakailah ini gitu ya. Jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Ada lagi ibu-ibu, mungkin Bu Ellen mau sharing. Shalom, selamat datang Mungkin Risma. Kami saya, sedang bagi rema. Baik, Bu Ellen, silakan. halo, Siapa nih? Oh, Bu Cencan. Ya, silakan. Cencan. itu Bu Joli, Ya. itu di dalam Imamat 18 ayat 3 sampai yang keempat, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, dan janganlah kamu berbuat seperti yang dibawa orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku. Nah, di sini sebenarnya Tuhan sudah kasih peraturan-peraturan itu supaya dimanapun kita berada, kita itu kita tahu akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kemarin datang Saksi Yehova ke rumah, dia datang seperti Saksi Yehova termasuk orang yang sangat rajin untuk mengabarkan Injil ya. Jadi pas dia datang, dia ngomong, kenapa ya di dunia ini banyak kesusahan, kesedihan. Nah, dia bilang, padahal kan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kan tidak di dalam rencana Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, kalau kita manusia tahu kehendak Tuhan, sebenarnya Tuhan memang tidak merancangkan segala sesuatu. Kan di dalam firman itu kan dikatakan bahwa pada zaman penciptaan itu Tuhan menyerahkan kekuasaan kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa pun akhirnya menyerahkan itu kepada si jahat. Dia bilang, ya itu ada di firman-Nya. Saya bilang, waktu Tuhan Yesus pada hari dicobai, yang ketiga, kan dikasih lihat seluruh dunia ini akan menjadi milikmu kalau kamu tunduk dan menyembah kepada aku. Tapi Tuhan bilang, aku takut akan Tuhan lebih dulu, takut kepada Bapa. Kenapa dia nggak mau menyembah? Karena dia tahu, walaupun sebagai Tuhan aja, iblis bilang ini dunia ini di bawah kekuasaan si iblis ini loh. Jadi kita sebagai anak-anaknya, sebenarnya kalau kita tahu otoritas, kuasa kita, sama kehendak Tuhan dalam hidup kita akan bisa melawan semuanya itu. Nah, seperti kemarin kita lagi sharing, itu Gembala juga ngomong begini. Papua Nugini negara yang dibebaskan untuk dari Indonesia. Dia bilang iya. Nah, waktu Papua Nugini dibebaskan, dia Australia memberi berapa ratus juta untuk membantu Papua Nugini. Nah, tetap Papua Nugini miskin kan, tapi Cina cuma memberi benih untuk nanam jagung sama padi. Terakhir, dari situ dia berkembang bisa bangun pabrik. Papua Nugini bisa bangun pabrik, kalau nggak salah pabrik jagung atau pabrik jagung. Nah, dia dari benih itu, nah dari Papua itu, dan Papua Nugini, Australia bantu berapa ratus juta itu nggak bisa. Papua Nugini punya apa? Dia punya kayak di Indonesia kan ada emas. Ternyata di Papua Nugini ada sesuatu yang kayak nikel itu dia jual ke Cina cuma dari benih loh. Nah, kita punya pemikiran mindset itu jangan
fokuskan pada pemikiran-pemikiran gini loh. Kenapa ya Tuhan begini? Sekarang lu lihat kenapa waktu Yusuf memerintah, Yusuf bisa membuat benih itu, dia bisa menguasai orang. Pada waktu apa? Pada waktu kelaparan. Nah, dia bilang, Yusuf punya pemikiran itu yang harus kita pergunakan sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu udah nggak usah lihat kenapa kalau dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, perubahan itu mindset itu semua akan berubah. Kita harus berubah dari mindset itu. Maka itu kalau yang tadi dibilang dari binatang itu dari zaman Sodom dan Gomora pun sudah begitu. Jadi sekarang kita di akhir zaman Tuhan cari apa sih? Penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar itu yang mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Itu saya belajar banyak dari negara-negara yang bukan anak Tuhan loh. Kita anak Tuhan malah kalah jauh. Banyak itu. Dari Cina, sekarang kita lihat ya Cina, dia di satu negara itu ada padang gurun. Kalau orang bilang, padang gurun itu mah udah nggak ada apa-apanya. Tapi di Cina punya padang gurun, dia berani bayar orang ke sana walaupun hasilnya nol. Cina tahu walaupun hasilnya nol. Ternyata di dalam padang gurun itu diketemukan air yang besar yang sampai berapa tahun nggak akan habis-habisnya. Gue bilang, wow, berarti itu pemikiran-pemikiran yang kita itu belum bisa sampai ke sana. Maka itu banyak kita dibodohkan oleh banyak hal. Sebenarnya di dalam firman itu kita diajarkan untuk melaju cepat, untuk mengerti firman. Maka itu saya juga lagi belajar akhir-akhir ini memperdalam firman itu lebih dalam. Jadi bukan segmen yang biasa-biasa, tapi kita bikin yang sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Kenapa kita dibilang lebih dari pemenang? Karena pemikiran kita akan bikin sesuatu yang tanpa dipikirkan oleh terpikir oleh manusia. Semuanya itu sudah diajarkan di dalam firman. Maka itu saya juga lagi belajar hari-hari ini. Saya lagi belajar untuk masuk ke apa cara dalam bahasa Yunani, dalam bahasa itu. Kadang-kadang kita bilang hampa. Hampa itu kadang-kadang karakter kita itu harus dirubah. Karakter apa yang harus dirubah? Orang bilang hampa itu orang akan lihat, oh ini lu nggak berubah. Karena dari karakter lu aja nggak berubah, orang bilang, oh ini masih belum. Maka itu hari-hari ini saya juga banyak lagi belajar dengan gembala kita yang di GBI Rock. Dia juga mengajarkan kita menyelam dalam firman itu, menyelam terus sampai ke dalam, dan pas dibagiin kan itu udah dalam bentuk bukan dalam bentuk informasi-informasi, tapi sudah dalam bentuk nasi goreng yang sudah ada telurnya dan ayamnya udah ada itunya. Saya lagi belajar, saya juga belum ke sana, tapi gembala kita juga lagi bilang, persiapkan lu orang membagi firman itu lebih dalam lagi. Jadi lu menyampaikan kepada orang itu udah dalam bentuk nasi goreng, di dalamnya udah ada ayam, udah ada sayur, udah ada semuanya. Jadi tinggal orang, oh iya ya, perubahan itu dari firman itu akan terjadi perubahan itu. Saya juga lagi belajar. Hari-hari ini saya juga lagi paksa sama gembala saya di GBI Rock. Kamu harus dalamin. Iya, saya juga lagi belajar. Maka itu apa-apa mulai lagi belajar dicatat-catat. Ada banyak-banyak yang saya juga dapat, tapi bukan dibagikan berdasarkan, kadang-kadang saya bilang, ini gue dapat firman ini, saya bagikan sama gembala saya bilang, tentang menghakimi kayak kemarin. Itu bukan cara itu yang dia bilang hari-hari ini Tuhan mau. Nah itu harus merubah karakter dan sifat kalian, kamu, supaya kamu mengerti pas waktu dibagikan, orang itu mendapat, oh ini loh yang gue dapat remanya. Jadi dia bilang hari-hari ini, kemarin saya juga bagi, kan saya juga mikir, yang penting hal menghakimi dari orang. Saya punya contoh, emang saya juga lihat ada orang yang seperti itu, orang mata memandang menghakimi. Tapi gembala saya bilang, itu bukan. Itu masih kamu harus belajar. Saya bilang, iya Pak, saya masih belajar. Nah, dia menyampaikan itu, dia menceritakan banyak. Dari situ saya pun banyak-banyak dikasih masukan, dipersiapkanlah untuk semua
kita untuk lebih mengerti lebih dalam lagi. Saya juga hari-hari ini belajar. Maka itu Tuhan itu baik. Baik. Gitu, Juli. Bu Cencen, terima kasih. Bukan Bu Cencen aja yang belajar, dan kita semua juga sedang belajar bagaimana kita menyelami lebih dalam supaya kalau menyampaikan sesuatu bukan hanya di permukaan tetapi juga langsung ke dalam gitu ya. Seperti tadi nasi goreng perumpamaannya ya, sampai bumbu-bumbunya pun terasa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Cencen. Semangat suatu hari nanti ini ya, sharing firman ya. Kan sudah dipersiapin semua gembalanya. Baik Ibu-Ibu, ini ada pertanyaan ya di chat terkait dengan Imamat 16 ayat 29. Sepertinya tadi pembagian rema dari Bu Lampita ya, saya bacakan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Tadi Bu Lampita sudah membagikan sharingnya ya. Jadi kalau saya lihat memang ini sesuai dengan kalendernya orang Yahudi ya, bahwa mereka tanggal 10 bulan 7 mereka melakukan penghentian. Jadi lebih ke apa tadi ya? Hari penghentian penuh. Jadi hari raya pendamaian. Seperti itu ya. Tadi kalau nggak salah Bu Lampita ada sharing mengenai ini, mengapa hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Itu bukan hari Minggu, tetapi lebih kepada hari penghentian, hari bagaimana mereka merefleksikan diri atas dosa-dosa mereka, sehingga apa namanya, nah ini lanjutnya kayaknya ketiga satu, hari itu harus menjadi Sabat, hari penghentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi seperti itu ya, Bu. Mungkin ada ibu-ibu lain yang mau membantu Bu Lisma. Apakah kita harus berpuasa? Jadi ini sebenarnya bukan kita ya. Saya udah tulis di chat tuh Bu Yoli. Ya. Oh ya. Saya baca ayat sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tahirkan diri pendamaian. Ya, ayat sebelumnya suruh mandi. Tapi jadi ketentuannya kalau masih belum saya merendahkan diri supaya bisa mencapai pendamaian. Mentahirkan kamu dengan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Hari itu harus jadi hari Sabat. Ya karena ayat yang 27 dan 28 itu dia udah menajiskan diri ya. Jadi katanya karena udah kena kenajisan, jadi dia harus seperti itu. Berpuasa satu hari aja kan berpuasanya tanggal 10 bulan itu. Itu ayat yang sebelumnya yang menentukan. Ya. Hanya tujuan mendamaikan dia. Bukan buat kita kok, buat mereka yang di sana yang Musa yang berpesan kepada umat bangsa Israel ya. Iya, benar ya. Nah, juga ini tadi kan Bu Evi bilang, tapi bulan ketujuhnya Yahudi jatuh bulan Maret. Nah, ini ya. Ini kan kita nggak tahu bulan 10-nya zaman perjanjian lama itu apa sama dengan bulan 10-nya kita ya. Seperti itu tadi kan katanya Kak Evi jatuhnya bulan Maret. Kalau di kita gitu ya. Bulan 7 tapi tanggal 10 kok itu, bukan bulan 10. Bulan pada yang bulan ke-7, pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10. Nah, ya. Bukan bulan 10. Nah, ya, sorry. Ya, benar. Pada bulan yang ke-7 tanggal 10. Kalau orang komentarnya gini ngitung-ngitung. Septa itu kan harusnya 9 ya. Septa itu 7 ya. Septa harusnya 7. Tapi kenapa September itu bulan 9? Jadi kita mundur 2 bulan. Itu makanya hitungannya September itu mestinya September. Okto harusnya karena kita harusnya pakai hitungan Masehi kali. Ya, itu kan hitungannya gitu. Bahasanya aja udah menjelaskan. Desember itu harusnya 10, tapi desa itu desa jadinya 12. Harusnya desa itu 10. Kalau dihitung bahasanya, Novo itu bukan bulan 11 ya. 9. Novo itu angka 9 mestinya. Di Septa itu 7, 8, 9. Jadi Desember itu bulan 10. Mereka memang bilang Yesus lahirnya bulan 10. Ya bulan 10 itu ternyata bulan Desember. Kalau ya kita lihat kan benar Desember bulan 10. Bahasanya desa ya, deksa.
bahasa Yunani apa bahasa Latin ya. Bahasa Latin September itu 7 mestinya, tapi kita September itu bulan 9. Ya hitungannya 7 9. Jadi gimana ya? Mundur beda 2 bulan lah. Selisihnya 2 bulan. Ya, nanti ini tetap kita keep ya pertanyaan untuk pada saat kita pendalaman Alkitab Imamat ya nanti dengan Pak Tim. Baik. Pak siapa? Pak Pur ya. Pak Tim ya Pak Purnomo. Ya, baik, ada ibu-ibu lain yang mau berbagi sekali lagi, Bu Ellen mungkin? Tidak ada, Bu. Itu Joli nanti tanya Pak Tim. Iya, Pak Tim. Ya, kita akan tanya Pak Tim ya, karena dia memang orang teologi yang paham banget mengenai hal seperti ini. Jadi akan membawa pencerahan sama kita pastinya. Baik, kalau tidak ada ibu-ibu, kita akan tutup. Dan bisa minta Ibu Evi untuk tutup dalam doa, Kak? Baik, ibu-ibu, kita sudah baca firman Tuhan hari ini dari Imamat 16 sampai 18. Dan sebelum kita mengakhiri Zoom kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami, di mana pada siang hari menjelang sore ini juga Bapa, kami telah bersama-sama ya Tuhan di kelompok ini Tuhan membaca firman-Mu Bapa dari Imamat 16 sampai dengan 18. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat rema yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, yang akan menjadi ya Tuhan peringatan dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami supaya seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh mengikuti Zoom ini pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau mengurapi dengan pengurapan yang baru, Engkau memberikan anggur yang baru dan kekuatan yang baru kepada setiap kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk Joli yang telah Kau pilih Tuhan untuk mengumpulkan kami di dalam membaca firman-Mu tiap-tiap hari, dan kami boleh sharing satu sama lain, boleh berbagi satu sama lain ya Bapa. Kiranya Engkau yang tambah-tambahkan hikmat kepadanya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia Kau pakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan juga di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan juga sisa waktu kami sore hingga malam nanti Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.